Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Ratu Kalinyamat adalah anak perempuan dari Sultan Trenggono. Putra Raden Patah ini merupakan penguasa Kesultanan Demak ketiga yang menduduki tahta kerajaan Islam pertama di tanah Jawa itu dalam dua periode yang berbeda, yakni pada tahun 1505 hingga 1518 dan 1521 hingga 1546 Masehi. Selama memimpin Jepara, yang kala itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Demak, setidaknya dua kali Ratu Kalinyamat mengirimkan pasukan dan armada tempur dalam jumlah besar ke Malaka demi mengusir Portugis. Ekspansi pertama adalah bela bantuan untuk Kesultanan Johor, dan yang kedua atas permohonan Sultan Aceh Darussalam. Selain untuk Malaka, Ratu Kalinyamat juga pernah melakukan hal yang sama bagi Maluku, yakni mengirimkan pasukan perang untuk membantu kerajaan Tanah Hitu, salah satu kerajaan Islam di Ambon yang juga sedang terancam oleh nafsu imperialisme Portugis. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono dari istri yang merupakan anak perempuan Arya Damar, Adipati Palembang. Arya Damar memang bukan orang Melayu karena ia semula ditempatkan di Palembang sebagai wakil kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit runtuh menjelang abad ke-16, Arya Damar tidak pulang ke Jawa dan memilih bertahan di bumi Sriwijaya. Bahkan kemudian menjadi sosok pemimpin yang disegani. Mamun Abdullah tahun 1991 dalam buku Sejarah Daerah Sumatera Selatan menyebutkan nama Arya Damar sangat terhormat di kalangan masyarakat Palembang. Selain faktor kakeknya dari pihak ibu yang namanya harum di Palembang itu, perhatian Ratu Kalinyamat terhadap saudara serumpun Melayu juga tidak lepas dari sosok suaminya. Suami Ratu Kalinyamat itu diyakini putra Sultan Muhayyad Shah, pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Ratu Kalinyamat sendiri sebenarnya adalah nama pemberian Sultan Trenggono untuk suami putrinya yang bernama asli Pangeran Thoyib. Adapun nama gadis Ratu Kalinyamat sebelum menikah dengan Pangeran Aceh itu adalah Retno Kencono. Pangeran Thoyib datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Upaya pertama Ratu Kalinyamat dalam rangka mengusir Portugis dari Nusantara dilakukan pada tahun 1550 atau kurang dari setahun sebelum suaminya dibunuh. Dari pertapaannya, sang ratu yang tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang kepercayaannya agar pemerintahan di Jepara tetap berjalan. Menerima surat permohonan bantuan dari Kesultanan Johor yang sedang terancam oleh Portugis di Malaka. Dalam suasana masih berduka, Ratu Kalinyamat mengabulkan permintaan tersebut dan menginstruksikan kepada para panglimanya untuk mengirimkan 40 kapal perang yang mengangkut lebih dari 4.000 orang tentara ke Malaka. Di sana armada Jepara bergabung dengan persekutuan Melayu yang berkekuatan lebih dari 150 kapal
Namun pasukan gabungan itu ternyata masih kalah dengan Portugis yang memiliki lebih besar dengan peralatan perang yang lebih canggih dan mutakhir. Dalam pertempuran di laut, armada Jepara mengalami kerugian besar. Tidak kurang dari 2000 prajuritnya gugur, ditambah terjangan badai yang menghancurkan kapal-kapal kiriman Ratu Kalinyamat. Tidak banyak yang berhasil selamat sampai kembali ke tanah Jawa. Kendati nyaris gagal di percobaan pertama, namun Ratu Kalinyamat belum menyerah. Ketika datang permintaan bantuan lagi dari tanah Melayu pada tahun 1573 Masehi, kali ini dari Kesultanan Aceh Darussalam yang merupakan tempat asal suaminya. Sang ratu kembali mengirimkan pasukannya. Kali ini armada tempur Jepara yang dikirim ke Malaka jauh lebih besar. Ratu Kalinyamat memerintahkan salah satu panglima perangnya, yaitu Ki Demang Laksamana, untuk memimpin 300 kapal dengan 15.000 tentara. Namun perjalanan armada kedua ke Malaka ini penuh rintangan, sehingga memakan waktu tempuh yang lebih lama dari yang diperkirakan. Ketika tiba di Semenanjung Malayu, pasukan Aceh Darussalam ternyata sudah dipukul mundur oleh Portugis. Armada Jepara kiriman Ratu Kalinyamat pun menyerang Portugis tanpa bantuan. Hasilnya 30 kapal Jepara hancur. Pihak Jepara mulai terdesak, namun menolak berdamai. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang datang belakangan direbut Portugis. Kekuatan Jepara semakin lemah, akhirnya memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang bisa kembali ke tanah Jawa. Sebelum serangan kedua ke Malaka itu, Ratu Kalinyamat sempat mengirimkan pasukan untuk membantu kerajaan Tanah Itu di Maluku pada tahun 1565 yang juga diserbu Portugis. Lagi-lagi upaya ini mengalami kegagalan. Meskipun begitu, bangsa Portugis rupanya salut atas keberanian Ratu Kalinyamat dan memberinya julukan Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Rica de Granige Dame, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah berani. Ratu Kalinyamat wafat di Jepara pada tahun 1579 Masehi.